riding yang nggak banyak bullshit, yang takut hujan lah, apalah, riding jauh lu takut lah, udah jalan-jalan aja. Just masalah ride trouble gitu ya. Atau apa ya belakangan lah, namanya juga motor tua atau custom. Dan gue bikin satu idealis gue sendiri, Longfork Chopper. Gue kenain 15 juta. Bersih tuh, dari apa mesin? Enggak? 2 minggu pasti jadi tuh ya? Pasti jadi. Bener nih janji nih? Janji. Janji kamu? Swear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas, Johnny Yes. Johnny Yes Papa, apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Johnny sedang berada di sebuah perkampungan. Disinilah kita akan mengunjungi sebuah bengkel yang memiliki citra sangat nakal, ya kan? Lewis Garage atau yang biasa disebut dengan Michael Jones Lewis. Johnny sudah berada di kawasan Gang Kingkit, daerah Juanda, pusat ibu kota, jantung ibu kota negara Republik Uganda, di mana di sini lahirlah sebuah bengkel bernama Lewis Garage yang menjadi salah satu provokator chopper-chopperan, khususnya yang modelnya Longfork, ini burung berisik amat ya kan. Dan sekarang Bang Johnny sudah janjian dengan yang punya wilayah sini, yang punya wilayah. Selamat sore. Sehat ya? Selamat sore. Oh, badan makin besar ya kan, muka semakin menyeramkan gitu ya. Ini ada Lewis ya kan, dedengkot dari Lewis Garage yang biasa membangun motor beralirkan Longfork. Jadi hari ini karena ini hujan, lebih baik kita masuk ke dalam ya kan. Oke. Jadi buat gas John garis keras yang penasaran gimana serunya, bagaimana seorang Lewis membangun skena motor chopper dengan gaya Longforknya begitu mutakhir, saksikan dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum gas John Yes. Alright Johnny, masih di channel paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John. Dan sekarang Bang Johnny sudah bersama Jones, Jomblo Ngenes, Jones. Asli mana sih lu John, sebenarnya John? Bokap gue Papua Ambon, kalau mama gue Sangir dekat. Wah, Papua ketemu Manado. Kita minum Sopi dulu kakak. Sopi yang paling penting kakak ya kan. Membangun motor itu atau mulai ketertarikan terhadap motor itu sejak kapan? Itu sekitar 2010-2011 dan akhirnya gue dicemplungin sama senior-senior kampus gue yang udah main motor duluan. Dicemplungin nih, gue cemplungin juga nih sekarang nih. Udah motor custom waktu itu? Custom. Oh, udah memang custom ya? GL100 dulu. Nah terus kalau kita bicara Lewis Garage kan kita bicara juga soal skena chopper nih, ya kan nggak terlepas dari itu. Nah mulai kapan nih seorang Jones itu mulai, oke, gue masuk ke chopper? Gue masuk ke chopper tuh sekitar 2016 dan 17, dan sebelumnya dulu gue juga mikir chopper, kayaknya ini motor nggak bisa bedugalan deh, bau brengsek gitu kan. Dan akhirnya seiring gue main motor, lama-lama gue bilang, wah kayaknya udah chopper, udah final journey banget untuk di skena motor. Kalau kita bicara chopper tuh kita bicara bukan soal gaya hidup, tapi itu soal jiwa sebenarnya. Kalau lu bicara chopper tuh udah hidup, gaya hidup atau pilihan hidup gitu ya. Paradigma tentang chopper nggak bisa brengsek, lo patahkan nih berarti? Patahkan. Dengan cara apa? Dengan cara gue nyemplung ke skena choppernya. Oke. Dan gue bikin satu idealis gue sendiri, Longfork Chopper.
Jadi kalau kita bicara Louis Garage itu tidak terlepas dari gaya khasnya, yaitu membangun motor dengan gaya-gaya long fork itu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya esensi atau awal mula seorang Jones mulai, oke, gue coba long fork gitu, berdasarkan apa sebenarnya? Awalnya gue lihat di searching di Pinterest dan ketemunya tuh yang Scandinavian chopper gitu. Yang ini ribet banget kayak Iya. kalau belok ya. Terus gue bilang, kayak ini belum ada sih, nggak mainstream juga kan, belum ada yang punya. Dan akhirnya pas gue bikin juga bareng-bareng sama beberapa bengkel gede yang bikin juga. Dan akhirnya pas udah keluar, di situ gue bikin tagline gue sendiri, Forever Long Fork. Forever long fork. Kayak gitu. Long fork forever long fork. Yoi. Iya, jadi FLLFF tai. Alah. Nah, Jones, sekarang kita coba lihat nih sambil kita ngobrol. Jones, kita lihat nih Jones, beberapa ini kalau ini motor-motor customer nih atau motor-motor. Iya, ini motor customer semua. Ini dulu punya gua tapi udah dibeli sama orang Solo terus dibeli lagi sama orang sini juga. Wih, cair dong. Cair. Gila ya, ini bannya ring berapa nih? 17 nih. Ini 18. Oh, 18 belakang. 18 juga. Wih, tapi karena long fork bannya terlihat lebih kecil ya. Iya, jadi cengat. Ini pertama kali sosok Louis Garage nongol di skena nih. Ini. Tapi menurut lu, apakah long fork ini cocok dengan? Nah, goblok ada anjing di mana tuh? Nggak gigit loh. Namanya anjing, dibilang baik, dibilang pinter, tetap aja namanya anjing. Serman gak punya duit. Ya kalau kita bicara long fork, bukan sebaiknya kita harus pakai cc besar ya? Menurut gua masalah CC sih masalah belakangan ya, yang penting pride lu di atas motor sih. Iya bener-bener. Yang penting pride ya. Yang penting pride. Seberapa lu menjiwai, seberapa lu mencintai. Iya benar. Banyak orang yang main chopper, apalagi di skena chopper sekarang, gua ngeliatnya kan udah apaan sih ini. Tapi bawa choppernya ya just lu riding fun aja, bukan gua chopper nih, ini lifestyle gua nih. Tapi menurut lu yang bawa chopper yang sepemahaman dengan Anda itu seperti apa emang? Yang sepemahaman sama gua tuh yang lu chopper, lu riding yang nggak banyak bullshit, yang takut hujan lah, apalah, riding jauh lu takut motor begini-begini lah. Maksud gua udah jalan-jalan aja, Just masalah ride gitu trouble atau apa ya belakangan lah, namanya juga motor tua atau custom. Gitu, John. Itulah esensi dari motor custom. Sebenarnya bukan esensi ya. Lu kalau main motor custom, terjun ke motor custom sekalian. Iya. Lu jiwa lu di situ sekalian gitu ya. Dan banyak orang yang sekarang bilang motor adalah passion tai anjing gitu. Iya benar-benar. Lo nggak ngerti apa arti passion kan? Maksud gue kalau lu cuman sekedar main biasa aja, ya berperilakulah sebagaimana lu main aja. Nggak usah jadi merusak skena lah. Iya betul. Karena skena sekarang kan udah Kacau. parah banget ya. Jadi orang sebenarnya nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa gara-gara kayak gitu. Jadi ada, ibaratnya ada crash. Ini Jones, kita bicara, ini customer lu cukup ramai nih. Lu sebulan biasa mengeluarkan berapa motor nih dalam berkarya? Gue kalau mentahan paling cepet gue 2 minggu motor selesai dari nol. Tapi 2 minggu? kalau sama ngecat, finishingnya gitu-gitu 1 bulan paling lama. Rata-rata customer yang masuk ke sini ada berapa motor? Tergantung juga sih. Biasanya cuman nyebokin motor orang yang ada kayak gitu-gitu. Terus ada yang bikin dari nol juga ada. Kita balik lagi ke chopper nih. Kita bicara soal skena chopper nih kan, lu bagaimanapun juga dibilang cukup provokator di wilayah Jakarta nih. Biasanya apa kegiatan rutin yang lo lakukan bersama teman-teman di wilayah pusat Jakarta ini? Kalau dulu ya sebelum pandemi gue sering banget riding, tapi gue nggak nentu entah mau apa, hari apa, kayak yang penting anak-anak udah kumpul, udah riding Gas. aja. Ketemunya orang di jalan aja, suruh ikut-ikutin aja. Bener, esensi chopper begitu ya. Asal Iya. riding aja, yang penting jalan gitu ya. Yang penting jalan, nggak usah banyak ngomong hujan lah, apalah. Tapi nih kalau hujan habis nih muka lu setengah nih. Habis. Gila ya John nih, kameramen sini, kameramen saya. Iya.
Gila nih, esensi motornya ini terlihat sangat ganteng loh. Ini walaupun dia bermesinkan hanya KZ200, tapi dengan mekanisme yang begitu gagah membuat motor ini jadi cukup nakal gitu ya. Ini udah kemana aja nih motor nih? Ini paling jauh Palembang. Anjing, lu bawa Palembang motor begini? Bawa Palembang. Anjir, pinggang Anda kuat sekali ya. Pinggang sih nggak masalah, gue permasalahinnya malah guanya yang kuat apa enggak. Akhirnya pas gue kesana, orang-orang sana pun pada heran, sampai ada orang Palembang ngomong, "Mas, ini bukan Amerika, ini Palembang." Tapi lu bawa gini tuh, lu apa sih, ada timbul rasa tensin nggak sih? Lu maksudnya untuk kultur Asia yang jalanan padat? Selama gue naik motor gue sendiri dan idealis gue ngerasa kayak ini loh, pride gue. Maksud gue, gue kepingin orang look up ke Longford kayak zaman waktu gue main Longford kan orang, ini motor apaan sih panjang-panjang gini, lebay. Dan akhirnya sekarang, puji Tuhan kan banyak orang yang pakai juga. Jadi trending juga kan sekarang. Walaupun ada yang pakai hardtail, langsung pakai pipa, apalah segala macem. Gue berhasil ngangkat ini Longford, jadi bikin orang punya pride sama kayak gue. Ya itulah mengapa salah satu alasan ketertarikan Bang Joni menghubungi Luis Garage adalah bagaimana konsistensi dan juga bagaimana ia bisa membawa kultur Longford yang bisa dibilang tidak lazim, itu bisa menjadi ya sedikit diterima oleh Indonesia inilah ya. Nah Bang, ini kita kayaknya udah capek nih berdiri terus nih ya. Hidup udah capek, utang udah banyak. Ini kita duduk ke sebelah ya kan. Jadi buat Gasjon Garis Keras, perbincangan saya bersama Luis ini akan masih sangat panjang. Kita akan mengupas bagaimana sosok Luis Garage ini berkarya dengan keterbatasan yang ada. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram Bang Joni, ada di @apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian yang belum beli merchandise keren dari Gasjon, ngocol dari Gasjon, kunjungi Shopee dan juga Tokopedia. Itu nama alamatnya ada di Gasjon Custom. Dan perbincangan saya bersama Luis masih panjang. Saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Yes. Ku bangga, ku sekuat baja. Gasjon hadirkan kebanggaan, integritasku siap untuk menantang. Gasjon rajin keberanian, wawasanku bekal masa depanku. Gasjon tunjukkan kecerdasan, diriku bangga untuk tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar. Gasjon Garis Keras, Gasjon Garis Keras, Gasjon Garis. Joni masih di channel paling ngocol, apalagi kalau bukan Gasjon. Yes Joni yes Papa. Apa kabar semua? Yes Bang Joni masih bersama salah satu talenta muda dari jantung ibu kota anjay. Lu kayak orangnya nggak pernah senyum ya? Senyum. Muka lu emang harus serem gitu kalau naik chopper emang? Belum ditimba. Oh iya. Mana gelasnya saya? Tuangkan air perdamaian dulu supaya bumi-bumi yang sudah semakin kritis ini bisa semakin berkarya. Biar senyumnya kayak Joker. Yoi. Jokowi itu presiden Indonesia tuh. Oke John. Gila. Cheers dong. Buset, aus Bang. Nggak punya ini nih, manner. Nih cheers dulu dong. Ya ilah. Longford forever Longford. Gasjon. Di episode kali ini kita kemas agak sedikit beda nih John. Biasanya kalau kita ngobrolnya berat tentang kehidupan, ini ngobrol-ngobrol santai bersama orang yang serem ini penampilannya. Tapi penampilan hanya penampilan aja. Aslinya baik ya. Aslinya tweety. Nah ini disinilah nih, lu biasa berkarya ya. Ini sebenarnya area rumah lu gede juga lu nih. Bangunannya juga old school banget nih, keren banget nih. Oke, nah lu biasa berkarya di sini nih. Iya. Apa nggak lu bikin sebel sama abang-abang lu atau adik-adik lu? Berisik. Iya mpok gua. Gua mau tidur nih. Ya bodo amat orang kerja.
Nah, ini unik nih, ya kalau kita bicara bengkel motor, ini cukup tidak lazim nih, Jones. Ini gua baru menemukan dua bengkel yang seperti ini. Lo dan Queen Leica Chopper. Di mana yang bangun motor, yang ngeberesin motor semua sendiri. Atau emang seperti ini lo cara kerja lo? Jadi karena dulu gua pernah kerja di bengkel juga, karena teman-teman gua nggak bisa bangun pagi, jadi cuman gua pagi yang gawe di situ. Dan karena itu gua sendiri, jadi udah kebiasaan sendiri ngapa-ngapain, jadi udah kebawa di sini. Maksud gue lu bangun motor 2 minggu dari nol sendiri tuh agak nggak masuk akal sih, lu kayak jin bangun sesuatu lu. Iya, sebenarnya sih orang juga pada bilang, kok lu cepet banget. Maksud gue, ya kita punya banyak waktu gitu loh. Kalau lu nggak produktif, ya orang juga males masukinnya kan. Seenggaknya kan ada nilai plus juga kalau oh ya bangunnya cepet, dan puji Tuhannya belum ada komplainan dari orang-orang entah nih motor kenapa gitu sih. Terus menurut lo kalau ada korban-korban ya bikin motor custom bisa setahun 2 tahun nggak jadi, itu sebenarnya penyebabnya apa ya? Diputerin lagi uangnya. Jadi ini soal permainan ya. Permainan ini. Jadi sebenarnya ya bener kata Luis ini, kita bisa mengambil inspirasi cukup bagus nih. Bagaimana dalam satu hari itu ada 24 jam di mana sebagian otak dan badan kita harus istirahat. Sebenarnya Iya, sisanya lu bisa produktif banget sebenarnya. Banget. Jadi lo harus besok gue harus ngapain ya. Kadang gue juga karena emang ini di rumah, kalau gue malam gue nggak bisa tidur, gue kesini ngeliatin motor. Besok gue harus ngapain ya, gue harus ngebubut ini, terus nanti gue setel velg atau gue bikin apa tangki atau spakbor gitu-gitu. Sekalinya keluar semuanya gue babat abis. Membiasakan diri membuat sebuah sistem atau disiplin lah ya. Iya. Oh, anjing, tangan Bang Joni jadi hitam tidak. Tapi dari tadi gue ngeliat rata-rata bangunan-bangunan dari Luis Garage ini kan cukup berkarakter ya. Rata-rata ini ya, busuk-busuk begini, Iya. row-row begini ya, rustic gimana gitu ya. Atau Jadi- emang lu sukanya gitu atau emang pasar lu terbentuknya seperti itu? Pasar gue dari middle ke low sih. Jadi Kagak punya duit buat ngecat. iya. Yang penting nih motor jalan dulu aja. Masalah cat mah belakangan. Padahal itu salah paradigma lo. Motor cat begini bukan berarti yang punya nggak punya duit. Justru nilai seninya lebih tinggi karena secara estetika motor rustic gini lebih ganteng. Lo nggak tahu ya, Gas John akan mengeluarkan sebuah helm keren, lolos uji SNI, modelnya begini. Nanti gue bikin. Ya kan? Nanti kita berkolaborasi pinjam motor. Nah, Jones, kita bicara lagi soal motor nih kan. Lu customer udah banyak. Rata-rata range biaya untuk bangun motor long fork di sini tuh berapa duit? Gue untuk motor 250 ke bawah itu gue kenain 15 juta. Bersih tuh dari apa mesin enggak? Mesin sama pengapian dia yang bawa. 2 minggu pasti jadi tuh ya. Pasti jadi. Bener nih janji nih. Janji kamu. Swear. Bener tweety dia ya kan. 15 sampai 20 kamu sudah bisa mendapatkan motor chopper idaman. Nah, kita bicara lagi chopper nih. Chopper ini kan sebenarnya sebuah hal yang sangat menarik untuk kita telaah nih ya. Lu punya feeling nggak chopper di Indonesia ini akan die gitu, hilang begitu aja? Kalau chopper sih nggak pernah mati ya. Karena banyak yang bisa dikulik di chopper. Karena setiap skenanya ini chopper selalu ada yang unik. Nanti ada chopper long fork, old school chopper, ada chopper kampung. Iya, macam-macam ya. Tradisional chopper, Iya. no school chopper. No school chopper kan. Terserah, juga. pokoknya terserah yang bikin dah pokoknya. Yang penting Iya, chopper ya. Yang penting chopper belakangnya. Iya, karena esensinya sebenarnya motor chopper ya motor yang dipotong gitu sebenarnya gitu ya, esensi chopper ya. Terus nih belakang lagi bangun apa nih? Kalau ini lagi nyebokin XLCH Iron Head. Sering banget tuh lu nyebokin gitu ya. Pandangan lo tentang bengkel-bengkel yang suka memberikan warisan itu seperti apa? Kalau buat bengkel-bengkel sih ya pasti dia udah do the best lah ya untuk hasil karyanya, tapi mungkin karena orangnya juga latahan dan nggak bisa diem, makanya dicebokin lagi gitu. Jadi kadang juga bisa juga terjadi karena customernya pengen ini, pengen itu, duit kagak. Duit nggak ada. Nah, akhirnya jadi cebok-cebokan itulah gitu ya. Cebok-cebokan. Nah, cuman kalau kita ngelihat dari penampilan luar ya, lo long fork gini, itu secara safety gimana ya, John? Masalah safety kita bicara material juga kan. Maksudnya kalau untuk bengkel-bengkel kan pasti ada kualitas produksi tersendiri gitu. Jadi kita nggak main asal materialnya ini tapi nggak safety atau ketipisan atau gimana. Kalau gue sih udah pasti pakai yang tebel-tebel kalau bisa sih. Tebel badan lo inilah ya Yoi. pokoknya.
Ada yang hardtail gini. Maksud gue ini kan secara keamanan, lu gila lu. Motor diciptakan profesor di Jepang dan di Amerika, terus lu rubah-rubah gini, tanpa ada shock breaker tuh gimana manuvernya? Emang ada yang bikin kayak begini? Banyak. Siapa? Kalau yang gue lihat ya, anak-anak Tangsel tuh banyak. Wah, parah Tangsel. Bocah-bocah Tangerang Selatan tuh ya? Itu banyak, ada yang sampai 2 meter, sampai bener-bener motornya hampir 12. Kayak kolam renang tuh 2 meter ya? Iya. Ya kali 2 meter. 2 meter. Segini gila lu. Wah, nggak ada otak tuh orang. 2 meter, bener. Hardtail apa ada? Hardtail. Wah, gila tuh ya. Hardtail 2 meter. Nggak, terus pertimbangan mereka hardtail tuh apa? Biar terlihat ganteng, gagah, atau emang nggak punya duit karena harus bikin Springer lagi? Enggak, dia mungkin pemikirannya, udah deh selama ini cuman gampang lah. Nah ini kalau lu alhamdulillah tidak banyak menemukan troubleshooting saat lu berkarya. Terus lu proses pembelajaran yang biasa lu dapatkan dari mana? Nah itu dia, proses pembelajaran gue dibilang cukup jatuh bangun sih. Kayak lagu dangdut tuh. Iya, jatuh bangun aku mengeding cetak ding ding ding. Minumnya intisari pas banget ya. Intisari. Timba dulu apa? Timba sih ya. Timbakan air. Aus kamu ya? Aus. Saya gede sih boros jadinya. Cheers dulu nggak nih? Oh iya siap bos. Cheers dulu. Jawab pertanyaan aku. Gue. Asik ada Yoi. Gimana lo proses belajarnya jatuh bangunnya gimana? Om, gue mau belajar bikin motor dong om. Dia excited banget kan, karena emang sebelumnya kalau di situ gue selalu nanya-nanya, om ini kayak bikinnya gimana. Sampai akhirnya ya udah lo kesini aja, lo langsung kerja aja. Lah tapi gue nggak tahu apa-apaan om. Ngegerinda dulu, ngegerinda bisa, selesai itu masuk ke ngebor. Akhirnya ngebor bisa, gue stuck di getok menggetok. Selama gue bikin spakbor atau bikin tangki, Nggak pernah beres. gak pernah beres. Gue bilang, om pokoknya gue gimana pun caranya gue harus bisa. Selama gue 4 bulan pertama kerja, setiap hari gue bikin spakbor dan tangki. Mau bisa gitu, mau bisa bukannya maksudnya yang penting jadi ngelengkung gitu. Gue harus tahu gimana shaping yang bagus, terus lekukannya yang pas gitu-gitu. Ya emang pembelajaran di proses itu ya bisa akhirnya. Disuruh satu megang motor, gue bikin trail air racking dan gue udah potong, udah bikin ibaratnya bikin bracket segala macam gitu-gitu. Pas mau udah di finishing, alasan gue cepet semua, insecure lah gue. Wah gue kayaknya nggak cocok dah di perbengkelan nih. Akhirnya gue bilang, tapi masa iya gue udah berapa bulan gue di sini Nggak dapat nggak dapet apa-apa. Akhirnya gue bilang, oke deh om, gue pasti belajar nih. Sampai akhirnya gue bisa, dan gue bilang sama almarhum bos gue, om ini kayaknya gue udah bisa buat sendiri deh. Akhirnya gue bikin, dan puji Tuhan sampai sekarang masih lancar. Wah mantap. Kisah inspirasi lo ini. Iya. Kisah intisari apa kisah inspirasi lo ini? Kisah aja. Jadi ini bagaimana keteguhan hati lo ya? Maksud gue lu dari bocah yang nggak tahu apa-apa, Nggak tahu apa-apa sama berjibaku, nanya-nanya mulu, nggak malu tuh nanya mulu tuh saat itu. Gue pikir apa gue malu-maluin ya, tapi setiap gue belajar itu orang excited untuk ngajarin gue. Sampai gue bilang, bang makasih ya, gue nggak bisa ngasih apa-apa, tapi makasih banget lu udah bantuin gue untuk belajar. Yang penting tuh ketika kita ada kemauan, orang itu melihat kemauan kita ada tuh biasanya mereka appreciate ya, atau Iya. respect, dan akhirnya mereka memberikan informasi atau pendidikan atau ilmu yang banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan malu bertanya, ya kan? Malu Karena bertanya, sesat di kamar, sesat di kampung. di kampung orang lagi, ya kan? Nah ini lokasi di mana nih? Kalau kita bicara Luis Garage nih? Ini di Gang Kingkit di Juanda, Jakarta Pusat. Wah gila, ini Pokoknya kalau lo lihat yang viral kemarin yang di ring 1 digebukin, nah ini dia tempatnya. udah viral soto ya lagi ya.
Dia yang salah ya kan? Viral. Iya, lu dia yang minta maaf ya. Lagian lu udah tahu ini kawasan ring 1 ya kan? Yang Ada-ada aja. akamsi aja nggak seumur gua di sini nggak pernah ada yang Iya. akamsi. Ini arogansi tak berbudaya namanya. Iya. Arogansi tak bermakna. Jadi memang sebenarnya naik motor apapun, selain lo harus punya pride, kita juga harus beretika sebenarnya kan, sama lingkungan. Ya kan? Benar, etika penting. Lu boleh brengsek, lu boleh berdugalan di jalan. Tapi ketika lo ketemu orang lain, seenggaknya lo punya sopan dikit lah ke orang. Show your respect. Iya, benar. School chopper itu kan hanya salah satu bagiannya. Oke. Jadi bisa tradisional bobber, oh ayo oke. Tradisional massage. Nah, seorang Rudy ini memanfaatkan fashion itu, apalagi bisa dibilang kan umur udah senior, udah kelihatan udah tua nih. Terus memaksakan gaya anak muda seperti ini. Apakah itu? Puluhan tahun gua mengabdi, nggak sebentar. Tapi juga belum cukup. Belajar itu nggak ada habisnya. Kita bicara lagi soal Luis Garas nih. Lu kan kalau bicara di skena permotoran ini bisa dibilang seorang rising star atau builder muda gitu ya. Usia berapa usia? Gua 29 sekarang. Sisanya? Sisanya. Untuk umur 29 tahun, ya karir masih panjang nih ya. Iya. Apa harapan-harapan yang lu pengen capai di skena ini? Harapan gue yang pertama sih skena di Jakarta ya bisa berubah sih. Emang apa yang salah dengan skena di Jakarta? Sebenarnya nggak ada yang salah skenanya, tapi bagaimana ada influencer atau orang yang lagi sedang naik ke atas ngecontohin apa yang dia lakuin itu salah, tapi dianggap benar sama netizen gitu. Sama pengikutnya lah, Sama bukan netizen pengikutnya, lah. followersnya. Jadi bad scene gitu loh, drama perbengkelan lah. Bengkel ini ngomongin bengkel ini, ada ketemu orang ngomongin bengkel ini bikinnya gini. Itu banyak banget yang ngomong ke gue begitu, tapi maksud gue ya kalau lu udah tahu ini bengkel ibaratnya bad attitude atau bikinannya kurang sreg di lu, ya lu ngapain bikin di situ? Simple aja kayak gitu. Orang pasti punya kekurangan lah, walaupun kita bicara custom ya. Custom kan kita ibaratnya nggak ada pembelajaran edukasi real kita bikin motor bagaimana gitu kan, namanya juga custom gitu. Tapi kalau untuk orang yang kebanyakan drama, yang suka gibah gitu-gitu, menurut gue Suruh main TikTok aja kalau gitu mah. lo nggak kenal. Kita pernah trip ke Bali ya, kita pernah mengangkat skena custom culture di Bali. Itu kalau gue ngeliat ya, wah itu beda sama Jakarta loh. Ini sama Bali nih gue. Iya. Nih, Bener. art jempol buat Bali. Mereka Gila, tuh Bali. benar-benar bisa bersatu ya, tidak ada persaingan gitu ya. Iya. Persaingan itu dibuat untuk membuat justru semakin besar sih kan. Iya. Bukan untuk saling Kita menjatuhkan. besarnya sama-sama. Hmm. Untuk di scene Jakarta sih, menurut gua belum sih ada yang kayak gitu. Kalau di Jakarta soalnya gua setiap kesini ngomonginnya sini ini gini. Nyinyir mulu ya? Nyinyir mulu. Maksud gue ya udahlah, itu urusan mereka masing-masing lah. Kita biasa aja gitu. Ya memang kebanyakan main TikTok jadi begitu tuh orang-orang tuh. Mm-mm. Suruh joget-joget aja apa? Kayak si Jamet. Kebanyakan joget namanya jadi gitu. Terpesona. Nah, Ya pokoknya gua mah mendoakan lah pokoknya untuk kebaikan karir seorang Michael Jones Lewis. Wah, anjing nama lo cukup ke timur-timuran. Bule banget. Pak, kalau ada di phonebook ya, ini orang bule. Halo, what's your name? Semoga ini ya, skena lo, karir lo juga semakin besar. Karena Amin. harus diapresiasi nih ya, Jones atau Luis Garas ini merupakan, itu tadi gue bilang, rising star. Yang penting lo bisa... Pusing nggak nih? Pusing. Agak-agak pusing nih. Yang penting lo bisa tetap berkarya, ya kan, dengan jujur dan terus komitmen. Karena nggak banyak bengkel yang bisa menjanjikan seperti lo tadi, 2 minggu kelar, 2 minggu kelar, dan harus lo pertahankan Iya pastilah. supaya karir Anda semakin melesat, Melesat. ya, dan semakin ramai, ya kan. Dan juga skena ini semakin akur, Iya sih. Itu paling penting juga paling penting juga. Jadi benar kata obrolan saya dengan Bung Luis ini, bagaimana
skena custom culture yang kita cintai bersama harus bersama juga kita jaga. Jangan ada gontok-gontokan, jangan terlalu banyak drama, karena drama hanya ada di TikTok. Semoga dengan tayangan ini memberikan kalian sedikit masukan, wacana, dan juga semakin semangat dalam melestarikan dunia permotoran yang kita cintai bersama. Dan buat kalian yang belum follow Instagram Bang Joni, ada di @apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian, kamu Instagramnya ada di louis.garage. Dan buat kalian juga yang tertarik dengan merchandise ngocol dari Gasjon, itu bisa kunjungi Shopee dan juga toko Pak Dedi, karena di sana banyak sekali promo-promo dan juga diskon-diskon yang akan memudahkan buat kalian, termasuk gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon, yes. Assalamualaikum. Gasjon garis keras. Gasjon garis keras. Gasjon garis keras. Gasjon garis keras. Ku bangga, ku sekuat baja. Gasjon ajarkan kebanggaan. Integritasku siap untuk menantang. Gasjon rajin keberanian. Wawasanku bekal masa depanku. Gasjon tinggikan kecerdasan. Diriku bangga untuk tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar.